Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatus Saadah dari Sosiologi UNESA 2018A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep manusia dan teknologi dari tokoh Jean-Francois Lyotard yang terimplementasi pada judul penelitian yakni dampak game online pada anak. Sebelum kita mengetahui apa saja sih dampak game online pada anak, tentu kita harus mengartikan setiap kalimat agar mampu untuk dicerna dan juga mengetahui dampak secara menyeluruh. Yang pertama, dampak game online pada anak itu terbagi menjadi dua, yakni ada yang positif dan juga negatif. Selanjutnya, game online. Game online atau biasa disebut dengan permainan daring adalah jenis permainan yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang digunakan berupa internet. Menurut Andrew Rawlings and Ernest Adams, game online lebih tepat menjadi sebuah teknologi jika dibandingkan dengan sebuah permainan. Permainan daring ini diminati tidak hanya individu remaja dan dewasa saja, namun sudah menyentuh pada anak-anak yang belum sampai pada masanya. Nah, seperti kita ketahui bahwa game online kini menjadi sebuah atau salah satu produk dari perkembangan teknologi yang semakin hebat. Dewasa ini seperti kita tahu bahwa perkembangan teknologi membawa banyak sekali perubahan pada hidup manusia. Salah satunya adalah kehadiran game online yang diterima tidak hanya pada individu yang remaja dan dewasa saja, namun pada anak-anak saat ini juga sudah terlibat untuk menjadi aktor dalam memainkan game online. Selanjutnya, pengertian anak-anak itu apa sih? Anak adalah seorang individu yang belum mengalami masa pubertas. John Santhrop dalam buku Lifespan Development menyatakan masa anak-anak terbagi dalam dua hal, yakni masa awal anak-anak atau biasa dikenal dengan early childhood, serta masa pertengahan dan akhir anak-anak yang biasa dikenal dengan middle and late childhood. Nah, early childhood sendiri apa sih? Early childhood merentang usia dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun atau biasa dikenal dengan periode prasekolah. Sedangkan middle and late childhood merentang dari 6 hingga 11 tahun atau biasa dikenal dengan periode sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita mulai membahas mengenai dampak game online. Sebenarnya suatu hal apapun di dunia ini, suatu perubahan, globalisasi, perkembangan zaman, dan semua hal yang ada di dunia ini ketika sudah mengalami perubahan itu tentu membawa dampak, dan dampak tersebut terbagi dalam positif dan juga negatif. Begitu juga dengan adanya game online. Game online ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif pada anak. Yang pertama, dampak positif. Nah, dampak positif ketika anak kemudian menggunakan game online yang pertama adalah melek teknologi. Seperti diketahui bahwa game online menjadi salah satu produk dari perkembangan zaman, dari pembaharuan teknologi yang maju dengan begitu pesat. Maknanya ketika seorang anak tersebut sudah mampu untuk menggunakan game online atau seorang anak tersebut sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengaksesnya, maka secara tidak langsung anak-anak tersebut sudah memiliki bekal untuk mengetahui teknologi sejak dini. Seperti diketahui bahwa ketika nanti anak-anak tersebut sudah mulai beranjak dewasa, tentu mau tidak mau, suka tidak suka mereka akan terlibat dan menjadi individu yang juga menggunakan teknologi. Jadi kemampuan anak kecil untuk sudah melek teknologi sudah sejak dini tentu membawa hal yang positif. Kedua adalah relasi sosial menjadi luas. Seperti kita ketahui bahwa game online ini tidak hanya dimainkan oleh satu atau dua anak saja, namun dimainkan oleh siapapun yang memiliki akses. Nah, para pemain di game online ini tentunya juga tidak terbatas pada daerah tertentu. Ketika anak tersebut sudah bermain game online, maka secara tidak langsung anak tersebut memiliki relasi sosial yang luas. Mengapa? Karena mereka bisa berinteraksi dengan siapapun yang ada di game online tersebut.
tidak terbatas oleh waktu, ruang, ataupun wilayah dan daerah tertentu. Seperti juga ketika anak tersebut bermain game online kemudian memiliki teman yang mungkin berasal dari luar daerah atau bahkan luar negara sekalipun, hal tersebut tentunya membawa dampak positif. Kenapa? Relasi sosial anak tersebut menjadi sangat luas. Nah, selanjutnya adalah melatih tanggap berpikir, bertindak, kreativitas, serta imajinasi. Seperti diketahui bahwa dalam sebuah game tersebut tentu ada misi yang harus diselesaikan, ada sebuah permainan yang harus dimenangkan. Nah, cara untuk sang anak tersebut bisa memenangkan game tersebut tentunya membuat si anak tersebut kemudian berpikir bahwa gimana ya caranya agar aku bisa menang. Nah, dari permasalahan yang ditemukan pada game online itu tadi, tentunya secara tidak langsung anak tersebut akan merespon dengan cepat, menemukan problem solving yang baru yang bisa membuat anak tersebut memenangkan game. Nah, tentunya hal ini juga dinilai menjadi sebuah dampak yang positif. Mengapa? Di situ motorik sang anak bisa terasah ketika mereka bermain game online. Selanjutnya adalah sebagai hiburan. Ini mungkin menjadi tidak hanya dirasakan oleh anak-anak saja ya, tetapi pada siapapun di luar sana yang menggunakan game online, mungkin hiburan ini juga menjadi salah satu hal atau alasan mengapa game online dilakukan. Begitu juga pada anak, game online bisa dijadikan sebagai hiburan setelah mereka melakukan aktivitas seperti belajar ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya, dampak negatif game online. Nah, seperti kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik. Begitu juga pada akses game online ini, ketika digunakan sewajarnya, maka saya rasa game online itu tidak menjadi sebuah masalah, bahkan bisa menyumbangkan dampak positif pada anak. Tetapi ketika game online itu dilakukan secara berlebihan, maka tentu akan membawa dampak negatif yang dihasilkan. Nah, di sini dampak negatif game online yang pertama adalah pada pendidikan anak. Seperti diketahui bahwa game online ini, kecenderungan untuk anak terus bermain game online membuat fokus anak untuk belajar menjadi turun karena yang difikirkan hanya sebatas bermain game saja. Dalam beberapa kasus bahkan ketika anak bermain gadget, maka berpengaruh pada minat belajar siswa. Waktu luang yang sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk belajar menjadi tidak ada karena hanya dilakukan sebatas bermain game saja. Nah, dari minat belajar yang menurun tersebut akan berdampak pada prestasi belajar anak di sekolah. Melihat pada fungsi gadget sendiri, sebenarnya banyak sekali ditemukan manfaat dari gadget. Selain untuk mengakses materi dan pengetahuan, gadget juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui banyak hal baru. Jadi akan sangat disayangkan jika fasilitas gadget yang diberikan orang tua hanya sebatas digunakan pada bermain game online saja. Dampak game online pada pendidikan ini dinilai berpotensi untuk menghambat pendidikan anak. Nah, setelah pendidikan, dampak selanjutnya adalah pada psikis atau psikologi anak. Ketika seorang anak itu sudah sangat ketergantungan dengan gadget, maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Dalam hal ini ditemukan fakta bahwa ketika seorang anak sudah mengalami ketergantungan dengan game online, maka anak itu akan cenderung menjadi anak yang mudah marah dan akan menjadi sulit untuk diarahkan. Akan timbul sifat-sifat buruk pada anak sebagai dampak dari kecanduan tersebut. Selain pada anak yang mudah sekali marah, mereka juga akan cenderung untuk sulit diarahkan. Anak akan tumbuh menjadi seorang yang emosinya tidak stabil, dengan apapun yang diinginkan harus ia dapatkan. Emosi yang tidak stabil ini menjadi hal yang sangat disayangkan. Anak juga cenderung hanya fokus pada gadget saja tanpa mempedulikan individu lain di sekitarnya. Kepedulian anak akan lingkungan sekitar juga menjadi hilang. Ditemukan data bahwa gadget banyak berdampak pada psikis anak, dimulai dari hal yang kecil sekalipun. Selama anak bermain game, ia akan melupakan aktivitas wajib yang sudah seharusnya dilakukan, seperti berbagai ritual keagamaan, mandi, hingga makan pun terkadang lupa dikerjakan. Nah, setelah psikis selanjutnya adalah dampak sosial. Seperti diketahui pada
sektor ini, sang anak itu akan sangat disayangkan jika sudah kecanduan untuk bermain game online. Kaitannya dengan jiwa sosial yang tidak dimilikinya. Bermain gadget mungkin cukup bisa dilakukan di rumah dan pada awalnya mungkin orang tua akan sangat merasa aman dan nyaman karena kekhawatiran orang tua atas anak yang bermain di luar rumah menjadi tidak ada. Namun sebenarnya hal tersebut sangat disayangkan. Anak yang lebih cenderung menyukai untuk bermain gadget daripada bermain dengan teman sebayanya di luar maka akan kehilangan waktu emasnya. Karena dalam proses bermain secara bersama-sama, sang anak akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran secara sosial yang tidak akan pernah bisa didapatkan ketika anak hanya bermain gadget di dalam rumah saja. Anak akan lebih suka bermain di luar rumah. Anak yang lebih suka bermain di luar rumah dinilai akan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Karena apa? Ketika anak tersebut bermain, tentunya sang anak secara tidak langsung akan bersosialisasi dengan dunia luar sehingga jiwa sosialnya itu akan terbentuk. Nah, pembelajaran tersebut itu tidak akan pernah didapatkan anak ketika ia hanya sekadar bermain gadget sendirian di dalam rumah atau bahkan pada pembelajaran di sekolah sekalipun begitu. Jiwa sosial atau pembelajaran langsung dari masyarakat hanya akan didapatkan ketika mereka bersosialisasi di masyarakat. Akan sangat disayangkan apabila anak kehilangan masa emas tersebut karena pembentukan karakter anak dimulai sejak mereka kecil hingga pada akhirnya nanti ketika mereka sudah dewasa, maka ia akan cenderung melakukan apa yang telah ia internalisasi sejak kecil. Selanjutnya adalah pada sektor kesehatan. Nah, tentu pada sektor ini kecenderungan anak untuk bermain gadget yang sudah melampaui batas juga akan berpengaruh buruk begitu pada anak. Contoh kecil adalah pada kesehatan mata. Ketika mata anak terlalu sering digunakan untuk melihat gadget, maka kesehatan mata tersebut akan terganggu karena adanya radiasi dan sebagainya. Selain itu pada kesehatan lain biasanya tuh ketika seorang anak sudah sangat kecanduan bermain gadget maka ia juga cenderung akan lupa untuk makan, lupa untuk minum dan juga mungkin lupa untuk minum vitamin dan hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada kesehatan sang anak tersebut. Dampak negatif game online yang terakhir adalah pada sektor ekonomi. Nah, pada sektor ini tentunya akses internet yang digunakan sang anak untuk bermain game online tentunya tidak gratis. Nah, hal tersebut tentu akan membuat orang tua mengeluarkan biaya yang sedikit lebih banyak ketika sang anak tersebut sudah terlalu sering atau kecanduan bermain gadget. Nah, analisisnya dengan teori bagaimana sih? Yang pertama, manusia adalah penghuni alam semesta. Begitu juga dengan anak-anak yang menjadi bagian dari manusia. Anak-anak sebagai manusia yang hidup memiliki tanda dengan dia berpikir, dia merenung dan belajar. Proses hidup membutuhkan cara hidup dengan anak-anak berbudaya, beragama, serta berideologi. Nah, salah satu hal yang dapat dilihat sebagai bukti bahwa anak-anak hidup adalah dengan mereka bermain game online. Permainan game online dapat dilakukan anak-anak ketika teknologi sudah berkembang. Game online menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Manusia yang mengalami human narcissism merasa teknologi diciptakan untuk melayani manusia, begitu juga dengan game online. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membentuk ketakutan pada manusia bahwa manusia sebagai pencipta teknologi berbalik arah hingga akhirnya manusia hanya menjadi objek teknologi saja. Jadi di sini adalah manusia itu menjadi seorang aktor dalam alam semesta. Manusia pada konsep Jean-Francois Lyotard di sini terimplementasi pada anak-anak. Anak-anak itu menjadi manusia ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan sang anak tersebut melakukan proses berpikir, melakukan proses merenung dan juga belajar. Nah, untuk melakukan proses-proses tersebut tentunya sang anak membutuhkan cara untuk hidup. Nah, cara untuk hidup itu dapat didapatkan dengan berbudaya, beragama, serta berideologi. Nah, salah satu aktivitas atau tindakan yang dilakukan anak sebagai bukti bahwa anak tersebut hidup adalah dengan mereka bermain game online. Tentunya bermain game online ini itu menjadi sebuah hal baru
Nah, anak-anak pada zaman dahulu tentunya belum bisa untuk bermain game online. Kenapa? Adanya permainan game online ini seiring dengan adanya perkembangan zaman. Nah, tentunya ketika dulu teknologi dan zaman belum maju, game online juga belum ditemukan begitu. Jadi, permainan game online ini ada ketika teknologi sudah berkembang. Nah, selanjutnya, perkembangan teknologi seperti game online membuat anak-anak menjadi kecanduan dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Kecenderungan anak-anak pada game online adalah implementasi konsep ini bahwa suatu saat anak bisa saja menjadi budak teknologi. Dalam hal ini adalah budak game online. Manusia yang selama ini merasa bahwa semesta dan teknologi diciptakan untuk melayani manusia diklaim sebagai sebuah hal yang tidak tepat oleh Lyotard. Nah, menurut Jean-François Lyotard, manusia dan teknologi adalah suatu bagian dari semesta. Semesta berkembang bukan karena manusia menciptakan teknologi, namun perkembangan semesta tidak akan pernah berakhir dan tidak perlu diakhiri. Inilah yang disebut dengan metafisika perkembangan. Nah, selama ini manusia yang selalu merasa bahwa ia segala-galanya di atas bumi ini, statement tersebut tidak dibenarkan oleh Lyotard. Kenapa? Karena menurut Lyotard, manusia itu hanyalah salah satu elemen pada perkembangan bumi. Jadi, manusia yang selama ini merasa bahwa dia segala di atas segala-galanya, bahwa dunia dan teknologi ini diciptakan untuk melayani manusia, menjadi klaim yang tidak tepat menurut Lyotard. Nah, dampak negatif game online pada anak didasarkan pada anak sebagai manusia yang mengalami human narcissism, bahwa merasa game online diciptakan untuk melayani manusia itu bukan sebagai bentuk perkembangan semesta. Hal ini menyebabkan anak mengalami kecanduan karena merasa game online harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan atas dirinya. Nah, dari dampak negatif di atas yang tadi sudah disebutkan, ketika ditarik atau ketika dianalisis menggunakan konsep dari Lyotard ini, bahwa dampak negatif anak pada game online ini didasarkan pada perasaan bahwa aku ini manusia dan aku ini adalah orang yang luar biasa, di mana seluruh teknologi itu diciptakan untuk melayani aku, sehingga game online itu harus selalu aku lakukan sebagai bentuk aku dilayani oleh teknologi. Nah, hal itu menjadi dampak negatif karena ketika sang anak sudah kecanduan bermain game online, maka tentunya akan membawa dampak-dampak buruk yang dihasilkan. Selanjutnya, dampak positif game online pada anak didasarkan pada manusia yang merasa bahwa individu dan teknologi adalah bagian dari perkembangan semesta. Manusia tidak merasa bahwa teknologi atau game online di sini diciptakan untuk melayani manusia, atau dalam penelitian ini adalah anak-anak, sehingga kecanduan tidak menjadi bagian di dalamnya. Nah, berbeda dengan dampak positif game online yang ada, bahwa di sini manusia itu merasa bahwa individu dan teknologi itu bukan suatu hal yang harus saling melayani, bahwa keduanya adalah sebagai sebuah perkembangan dari semesta. Manusia yang tidak merasa bahwa adanya teknologi itu untuk melayani, maka ia tidak memiliki kecenderungan untuk harus selalu mengakses teknologi, yakni dengan bermain game online. Maka di situ anak akan cenderung melakukan aktivitas yang berupa bermain game online itu sebatasnya dan sewajarnya saja, dan ketika hal tersebut dilakukan, maka dampak yang terjadi adalah dampak positif, bukan dampak negatif. Nah, selanjutnya pada akhir kesimpulan analisis ini, bahwa dunia itu sejatinya menurut Lyotard bukan tentang siapa yang berkuasa, baik manusia maupun teknologi, karena keduanya menjadi salah satu rangkaian atau menjadi salah satu hal dari perkembangan semesta. Namun, bagaimana keduanya, yakni di sini manusia dan teknologi, berarti dalam penelitian ini adalah anak-anak dan juga game online menjadi satu kesatuan yang berjalan secara harmonis, serta menjadi bagian dari perkembangan semesta. Realitasnya, perkembangan teknologi saat ini begitu cepat, manusia mulai kalah dari teknologi sebab manusia berada di genggaman teknologi. Nah, di sini ada sedikit yang menurut saya menjadi hal yang menarik ya, ketika dikatakan Lyotard bahwa sebenarnya manusia dan teknologi itu menjadi satu kesatuan di alam semesta,
di alam semesta yang kemudian semuanya itu saling berhubungan. Namun dari realitas yang dijumpai saat ini itu teknologi seperti sudah mengalahkan manusia. Kembali lagi pada statement awal Lyotard. Pada statement awal Lyotard itu juga menyatakan bahwa manusia itu mengalami ketakutan bahwa dirinya itu sudah dikalahkan teknologi, dan ternyata hal tersebut itu benar terjadi pada saat sekarang ini. Begitu teknologi yang ada yang berkembang itu sudah mengalahkan manusia, dan bisa dikatakan manusia berada pada genggaman teknologi. Apalagi di era pandemi ini yang segala sesuatunya itu menitik beratkan pada teknologi ya, seperti pendidikan daring, bekerja dari rumah, kemudian berbagai aktivitas manusia seperti webinar dan lain sebagainya yang semuanya itu diarahkan pada teknologi. Jadi realitas yang ada saat ini itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu terjadi begitu cepat, dan dampaknya manusia itu mulai kalah dari teknologi karena manusia seperti sudah sangat membutuhkan teknologi dan bergantung pada teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf jika pada perkataan yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja membawa kesalahan. Jadi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.